Many years ago, I want to change the world. Now, I think if we want to change the world, we change ourselves. 8 cara cepat kaya seperti orang Tionghoa. Banyak beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Filipina, sekitar 7 dari 10 orang terkaya adalah keturunan Tionghoa. Mengapa mereka bisa kaya, sedangkan kita yang mempunyai usaha yang sama kalah sukses dengan orang Tionghoa? Ternyata, mereka mempunyai trik-trik tertentu yang mungkin bagi orang pribumi merupakan hal yang masih tabu. Berikut ulasannya. Hemat dan cermat dalam mengelola uang. Mungkin akan banyak orang yang berpandangan bahwa orang-orang Tionghoa itu pelit. Bahkan, untuk makan dirinya sendiri pun juga dihitung. Tentu ini tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Mengapa mereka seakan pelit? Mereka lebih memilih hemat dan mencermati setiap uang yang mereka keluarkan. Dan dari begitu cermat dan hematnya mereka bisa menabung. Jika kita biasanya menyisihkan 10-20% dari pendapatan kita, mereka bisa 50-80% dari pendapatan mereka. Jauh memikirkan masa depannya. Ketika banyak dari kita yang menggampangkan masa depannya sendiri, hidup itu apa yang kita jalani sekarang. Masa depan itu hanya untuk mereka yang sudah tua saja dan masih banyak waktu. Justru mereka para orang Tionghoa takut akan ketidakpastian akan masa depan mereka dan dengan giat mempersiapkan masa depannya sebaik mungkin agar tidak hidup merana. Mengerti cara membuat uang tumbuh. Mereka biasanya lebih suka mengisi keseharian dengan berbisnis. Bisa kita perhatikan sendiri, di mana ada suatu usaha, baik itu toko, usaha jasa, hingga pabrik-pabrik, kebanyakan yang punya adalah mereka warga keturunan Tionghoa. Seakan mereka tahu dengan persis di mana tempat uang itu akan jatuh. Mengejar jumlah. Dan kebanyakan dari mereka juga ketika berbisnis tidak selalu mengejar untung besar, lebih mengejar jumlah yang banyak. Meskipun hasil dari setiap usaha yang mereka lakukan kecil, tapi itu tidak pernah mematikan usaha tersebut karena kebanyakan mereka berusaha meraup uang dari sesuatu yang banyak dibutuhkan orang, seperti bahan-bahan sembako, bahan-bahan bangunan, dan sebagainya. Tidak berhutang. Jika banyak dari kita yang suka meminjam, bahkan hal itu menjadi suatu kebiasaan, justru mereka menghutang itu adalah suatu aib dan merupakan pilihan terakhir yang mereka lakukan. Jika mereka mendapatkan musibah keuangan dan merasa benar-benar tidak sanggup lagi, barulah mereka akan berhutang. Tidak tabu membicarakan soal gaji. Jika ada setiap dari kita yang membicarakan soal gaji, maka kita akan merasa risih sekali. Gaji itu pribadi. Justru mereka tidak begitu. Mereka jauh lebih terbuka tentang gaji mereka dan sering membicarakan soal gaji. Dari gaji itu bisa dibuat apa saja. Selalu menawar untuk mendapatkan harga terbaik. Ketika berbelanja atau membeli sesuatu, mereka tak segan dengan menawar. Bahkan menawar sadis sampai 70% di bawah harga yang diberikan. Prinsip orang Tionghoa, jangan malu untuk menawar. Memberi yang terbaik untuk orang tua dan guru. Sama seperti budaya orang Timur, siapa yang menghargai orang tuanya, dia akan mendapat kebahagiaan. Bagi orang Tionghoa, menghormati orang tua, termasuk di dalamnya para guru, tidak bisa ditawar-tawar. Jika mereka hendak memberi, pasti mereka memberikan yang terbaik yang bisa mereka usahakan. Dan dari perbuatan mereka itu, diyakini akan memberikan kedamaian dan kehidupan yang lebih baik.